Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Rahmat, uh, jurusan Ekonomi Syariah kelas J, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Riau. Di sini saya akan menjalankan tugas UTS dari mata kuliah Etika Bisnis, di mana tugasnya itu menjelaskan 7 pertanyaan dan kita jawab sendiri. Yang pertama yaitu apakah uh, pekerjaan yang semula halal menjadi haram? Jika ada, berikan contohnya. Itu yang pertanyaan pertama. Pekerjaan yang semula halal menjadi haram itu berdagang. Ketika kita berdagang, yang kita jual itu kayak khamar, itu akan menjadi haram. Karena Nabi SAW bahkan pernah menyebutkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang meminum khamar. Tidak hanya peminum, orang-orang yang terlibat dalam jual beli khamar dari pemeras anggur hingga penjual juga masuk sebagai orang-orang yang dilaknat Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu apa itu syirka amal dan berikan contohnya. Syirka amal, ada syirka yang kepemilikan, oleh karena itu pengertiannya penguasa harta kepemilikan secara bersama-sama, biasanya berupa kongsi, di mana kongsi kepemilikan berguna barang berharga, lahan atau bahan tak bergerak. Uh, Perkongsian kepemilikan adalah dalam syirka amal ini dapat terjadi karena adanya jual beli, pemberian hibah atau warisan. Contohnya yaitu kehidupan sehari-hari, perkongsian harta akibat adanya harta yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12. Akibat adanya perkongsian ini, kepemilikan, maka apabila harta tersebut mau dipergunakan atau dijualkan, penjual harus memperoleh izin dari seluruh pemilik harta atau pihak terkait tersebut. Jika tidak, jual beli tersebut akan merupakan transaksi yang terlarang dalam Islam karena tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu menjual barang yang telah dimilikinya. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu perbedaan infak dan sodako. Uh, Perbedaan zakat, infak, dan sodako ini mendasarkan terletaknya pada sifat hukumnya, dan menyatakan bahwa zakat hukumnya wajib ain, infak hukumnya fardu kifayah, dan bersedekah hukumnya sunnah. Seperti zakat sudah ditentukan nisabnya, sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas, dalam artian kita boleh memberi dengan jumlah yang tak terbatas. Apakah kamu dalam Al-Mujahidil ayat 13, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah memberikan taubat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah
58 ayat 13. Adapun pertanyaan yang keempat, yaitu kenapa kita harus memiliki etos kerja yang baik dalam pandangan Islam, dan bagaimana kita mengimplementasikan etos kerja dalam Islam itu. Ketika kita memiliki etos kerja dalam Islam, dalam pandangan Islam, Al-Quran dan hadis tersebut telah menganjurkan kepada manusia khususnya umat Islam agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Dalam artian seseorang harus memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat meraihkan kesuksesan yang berhasil dan menempuh kehidupan dunia di samping kehidupan akhiratnya. Mengimplementasikan yaitu etos kerja dalam Islam, dalam bagi kaum muslim, pandangan yang diyakini seorang muslim bahwa kerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya melainkan kemanusiaannya, tetapi juga menginvestasi amal soleh dan memiliki nilai ibadah. Itu. Terus selanjutnya pertanyaan yang kelima, yaitu coba jelaskan, manusia pada dasarnya diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Apabila manusia tidak pernah menjadi pemimpin, apakah menyalahkan hakikat sebagai manusia? Ini harus kita pahami. Sebetulnya manusia hanya meneruskan ajaran Allah. Dan manusia itu berada dalam posisi di tengah-tengah di tengah-tengah. Manusia bisa menjadi positif dan manusia bisa menjadi negatif. Dan semua itu kembali pada dirinya masing-masing. Tidak ada penentuannya. Dan manusia sendiri yang menentukan dia bisa menjadi pemimpin yang baik itu dengan tingkah laku dan segalanya yang di yang diperlihatkan. Orang bisa jahat karena kurang keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan yang keenam yaitu apa yang harus kita lakukan jika dalam satu pekerjaan yang mana pekerjaan sudah sesuai dengan SOP. Tujuan dalam sudah menjalankan tugasnya dengan sesuai SOP. Tetapi ada orang yang iri dengki dan menanggapi bahwa kita kerja hanya mencari muka kepada atasan sehingga dengan berbagai cara mencoba menjatuhkan kita. Jadi pertanyaannya tuh, apakah kita diam dan terus bekerja atau lawan gitu? Jadi begini, ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu janganlah dekati orang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak akan fokus pada pekerjaan kita menjadi pertengkaran dan mengakibatkan kita tidak profesional dalam bekerja. Jadi terganggu konsentrasi kita dalam bekerja. Itu akan merusak kita dalam bekerja. Yang kedua, jangan menanggapi sikap yang berlebihan kepadanya, biarkan saja atau abaikan. Ketika dia memancing untuk melakukan kesalahan, kita diam saja, jangan respon. Biarkan, karena kalau kita respon, kita akan terganggu gitu dan menjadi kesalahan bagi kita dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, tunjukkan kalau kita tuh mampu, kalau kita bekerja secara profesional. Uh, Jangan tunjukkan keegois kita dalam bekerja, tunjukkan
kita profesional, karena dengan profesional orang pun tahu bahwa kita tuh mampu dalam semua hal bidang gitu. Dan orang pun tahu kalau kita nih memang fokus bekerja, tidak mencari muka. Yang keempat, tidak perlu emosi dalam menyikapinya. Kita harus bersikap tegas dan profesional. Ketika kita emosi menyikapi orang seperti itu, maka pekerjaan kita akan berantakan. Nah, disitulah timbul kesalahan nanti. Yang kelima, tetap percaya diri. Jangan terlalu merespon yang dilakukan. Tidak perlu bermusuhan. Karena ketika kita bermusuhan dalam suatu pekerjaan dengan pegawai lain, itu mengganggu kita dalam menjalankan pekerjaan. Karena di dalam agama Islam tidak boleh bermusuhan. Kita diajarkan begitu. Yang ketujuh, pertanyaan kenapa riba itu dilarang dalam agama Islam. Dalam hal ini dapat kita ketahui jika riba dapat merugikan salah satu pihak yang berhutang. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Islam melarang riba yang bertransaksi. Riba dap Karena riba dapat membuat yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Maka riba hukumnya haram itu di dalam Islam. Karena dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Misalnya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena kebenaran datang dari Allah. Allahumma fiqillah wa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.